Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya dengan Krismayanti Karisaling dengan NIM 232062. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 yang terdiri atas 6 file. Yang pertama, for if. Yang pertama itu package. Saya beri nama tugas 1. Baik, public class. Public classnya saya sesuaikan dengan yang saya beri nama di sini Krismayanti for if yang ini. Terus public class itu adalah kelas utama dalam program yang berfungsi sebagai wadah untuk semua kode dalam program ini. Dan public static void main string ini titik awal eksekusi dalam program Java. Ketika program dijalankan, metode main ini akan dieksekusi. Semua logika program yang di dalamnya akan diproses satu persatu. Dan yang scanner input yang ini, scanner input digunakan untuk mengambil input dari pengguna baru scanner system in. Yang ini system in. Scanner system in digunakan untuk mengambil input melalui keyboard control komputer. Dan yang ini string ulang yang berisi yes. String ulang yang berisi yes adalah variabel pengontrol untuk menentukan apakah pengguna ingin mengulang proses atau tidak. Nilai awalnya diatur ke yes untuk memastikan bahwa program dijalankan minimal hanya sekali. Dan for yang ini digunakan untuk mengulangi seluruh proses input, perhitungan, dan output selama pengguna menginginkan. Dan pengguna kondisi loop itu ditentukan oleh ulangan equals its ignore case. Yang ini mulai dari ini yang ditentukan oleh ulang equals ignore case yang berisi yes, yang artinya selama pengguna menjawab yes kecil atau yes besar, yes huruf besar saat dinyatakan apakah ingin menginput data lagi atau tidak, program akan mengulang. Dan ini equals is nor case membandingkan dua string tanpa memperhatikan huruf kapital, sehingga baik huruf yes besar maupun yes kecil akan dianggap sama. Dan string nama ini variabel yang digunakan untuk menyimpan data input dari pengguna yang berisi nama, jurusan, nilai huruf, NIM, nilai tugas, nilai akhir. Yang isinya ini. Dan block try yang ini, block try case ini digunakan untuk menangani kesalahan input yang mungkin terjadi saat penggunaan memasukkan jenis data yang tidak sesuai. Misalnya jika pengguna diminta memasukkan angka tetapi malah mereka memasukkan teks, program akan melempar input mismatch case yang ini. Karena try dan case itu saling terhubung, dan kalau jika ada try pasti akan menggunakan catch. Terus jika terjadi kesalahan block case akan menangani expression tersebut dengan menggunakan pesan kesalahan, dan akan muncul seperti ini ya.
terjadi kesalahan input, harap masukkan data yang sesuai dan menggunakan input text. Yang ini. Input text untuk membersihkan input yang salah agar program bisa meminta input ulang tanpa crash. Dan fourth. Dan bagian yang digunakan untuk mengumpulkan nilai tugas. Yang ini nilai tugas dan nilai tugas mid dan final dari pengguna, serta melakukan validasi agar nilai tersebut berada dalam rentang 0 sampai 100. For berjalan sebanyak 3 kali. Setiap kali nilai tugas mid atau final akan diminta. Jika nilai yang dimasukkan tidak dalam rentang yang valid, kurang dari 0 atau lebih dari 100, program akan menampilkan pesan kesalahan dan menurunkan counter I untuk mengulangi input yang salah. Dan baik, yang ini rumus ini digunakan untuk menghitung nilai akhir berdasarkan bobot dari nilai tugas mid dan final. Nilai tugas memiliki bobot 30% dan nilai tugas dikali dengan 0,3 dan nilai mid juga berbobot 30%. Nilai mid dikali dengan 0,3. Nilai final memiliki bobot 40%. Nilai final dikali dengan 0,4. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel nilai akhir. Baik, ini blok kode ini menggunakan if else. Yang ini if else untuk menentukan nilai huruf berdasarkan rentang nilai akhir. Jika nilai akhir lebih besar atau sama dengan 86, mahasiswa mendapatkan nilai A. Yang ini. Dan jika antara 81, yang ini 81 dan sampai jika antara 81 dan 85, mahasiswa akan mendapatkan nilai A- dan seterusnya. Program menentukan nilai huruf A, A-, B+ dengan yang lain-lain berdasarkan rentang nilai yang telah ditentukan atau didefinisikan. Sistem output print line. Setelah semua input diproses dan nilai akhir dihitung, program menampilkan informasi mahasiswa seperti nama, jurusan, NIM, dan hasil perhitungan nilai akhir serta nilai huruf. Dan sistem output print line yang ini sistem output print line nilai akhir digunakan untuk menampilkan nilai akhir dalam format desimal dengan 2 angka di belakang koma yang ini. Terus sistem printout yang ini setelah menampilkan informasi mahasiswa, program akan bertanya kepada pengguna apakah mereka ingin memasukkan data lagi atau tidak. Input pengguna disimpan dalam variabel ulang. Jika pengguna menjawab yes for akan diulang dan program akan meminta input data mahasiswa baru. Jika tidak, program akan berhenti sampai di situ saja. Dan input close yang ini. Input close. Setelah program selesai digunakan, objek scanner ditutup dengan input close untuk membebaskan sumber daya. Program menampilkan pesan program selesai
yang ini di bawah ini untuk menunjukkan bahwa program eksekusi telah berakhir. Dan yang kedua itu for switch yang ini. Dan sama dengan seperti for if sebelumnya. Dan di sini scannernya yang ini, scanner inputnya itu digunakan yang ini, scanner inputnya yang ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna melalui control keyboard. Dan yang ini string nama dan NIM, string nama dan NIM, variabel yang menyimpan untuk informasi nama dan NIM mahasiswa dalam contoh nilai di hardcode. Terus yang ini tugas mid dan final, yaitu variabel integer yang akan menyimpan nilai tugas mid, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan variabel double ini yang akan menyimpan hasil perhitungan nilai akhir. Dan variabel string ini nilai huruf yang menyimpan nilai akhir dalam bentuk huruf A, B, dan C dengan yang lain-lain. Dan string ulang ini variabel yang digunakan untuk mengontrol apakah proses input akan diulang atau tidak. Nilai awalnya adalah Y kecil yang menunjukkan bahwa program akan berjalan minimal sekali saja. Dan baik for ini juga hampir sama dengan for if yang sebelumnya. Dan sistem output println menampilkan nama dan NIM mahasiswa yang sudah didefinisikan sebelumnya pada layar. Dan block try juga hampir sama dengan yang sebelumnya. Dan ini nilai akhir yang ini nilai akhir yang ini dirumuskan untuk menghitung nilai akhir berdasarkan bobot dari nilai tugas mid dan final. Nilai tugas memiliki bobot 30, nilai mid memiliki bobot 30, dan nilai final memiliki bobot 40%. Hasil dari perhitungan disimpan dalam variabel akhir yang ini. Terus integer nilai ini, nilai akhir digunakan untuk mengkonversi nilai akhir yang berupa tipe double menjadi nilai integer untuk memudahkan pembagian dalam block switch yang berikutnya. Dan ini block switch nilai ini block switch ini digunakan untuk menentukan nilai huruf berdasarkan hasil perhitungan nilai akhir yang telah dibagi dengan 5. Dengan membagi nilai 5, rentang nilai disederhanakan. Misalnya, jika nilai akhir adalah 86, setelah dikonversikan ke integer, nilai tersebut dibagi 5 menjadi 17, sehingga jatuh pada kasus 17 yang memberikan nilai huruf A. Yang ini ya, huruf A. Jika nilai 80, nilai tersebut akan masuk ke dalam kasus ini ya, kasus 16 yang memberikan nilai A-. Jika nilai di luar rentang, maka secara default akan diberikan nilai huruf E error yang ini. Dan sistem printout yang ini hampir sama dengan yang sebelumnya for if. Terus catch ini juga terhubung dengan try yang di atas sini, saling terhubung.
Dan terakhir itu input clause. Input clause digunakan untuk menutup objek scanner setelah selesai digunakan sehingga sumber daya yang dapat dilepaskan dengan benar. Hasilnya seperti ini. Saya akan memasukkan nilai 80, 88, 95, dan nilai akhir 80,4. Nilai huruf yang dia dapat adalah A. Apakah ingin input lagi? Saya mengetik no. Nah, akan hasilnya seperti ini. Baik, yang ketiga, while if. While if ini juga berisi sama seperti yang sebelumnya yang saya perlihatkan. Seperti public class, public static void, dan try scannernya. Ini while. Yang membedakan dari sebelumnya, ini while if-nya ini while akan terus berjalan selama variabel ulang bernilai y yang ini, yang ke belakang ini, atau y besar atau y kecil. Ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan nilai berulang kali sampai mereka memutuskan untuk berhenti dengan memilih n. Mereka memilih n. Equals inquiry case ini memungkinkan perbandingan string tanpa memperhatikan huruf besar atau huruf kecil, sehingga baik y kecil maupun y besar dianggap sama saja. Dan nilai akhir ini juga sama dengan yang sebelumnya, akan dihasilkan dan dikali dengan nilai bobot yang akan dihitungkan. Terus yang ini block if. Block if ini digunakan untuk menentukan nilai huruf berdasarkan nilai akhir yang dihitung sebelumnya. Rentang nilai dipecahkan menjadi beberapa kategori, misalnya seperti 86 yang akan mendapatkan nilai A, dan 81 akan mendapatkan nilai A-, dan berikutnya juga sampai ke nilai E, yaitu error. Yang ini dan hasilnya seperti ini. Contohnya saya akan menginput 89, 90, dan 78. Hasilnya nilai akhirnya itu 84,9 yang kita akan mendapat A-, sama seperti yang sebelumnya. Dan while case ini yang membedakan dari sebelumnya yaitu yang ini string nama dan nim itu variabel yang menyimpan nama seperti nama dan nim mahasiswa yang sudah didefinisikan secara langsung. Yang ini saya langsung menampilkan nama dan nim. Dan float ini nilai akhir variabel yang untuk menyimpan nilai akhir mahasiswa dalam tipe float. Dan integer dan variabel integer ini
akan menyimpan nilai tugas, MIT dan UAS. Dan string ulang yang ini untuk menentukan apakah pengguna ingin mengulangi proses input atau tidak. Nilai awalnya adalah Y kecil, yang berarti program akan dijalankan setidaknya hanya sekali saja. Ini while ulang equals ignore case, yang artinya itu akan terus berulang selama variabel ulang bernilai Y kecil atau Y besar. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menginput nilai berulang kali sampai mereka memutuskan untuk berhenti dengan memasukkan huruf N, yaitu no. Dan hampir sama juga dengan yang ini. Dan switch-nya yang ini, switch-nya itu digunakan untuk menentukan nilai huruf yang nilai akhir yang dibulatkan dengan bilangan integer yang nilainya dibagi 10 untuk mendapatkan rentang nilai kasus seperti 10, 9, 8, nilai 80 sampai dengan 100. Yang ini. Dan jika nilai integernya 6 akan mendapatkan huruf A. Jika tidak mendapatkan A minus, jika tidak mendapatkan A minus, yang ini. Dan juga berikutnya sampai dengan yaitu error yang tidak terhasilkan inputannya, nilai akhirnya, yang seperti hasilnya seperti ini. Yang akan mendapatkan nilai ini, nilai hurufnya A. Apakah ingin menginput lagi? Saya akan memilih no N. Dan hasilnya seperti ini. Dan dual ini hampir sama dengan yang di while switch ini, tapi ada sedikit yang membedakan dalam isi listingnya ini. Seperti ini, dual itu akan digunakan menjalankan blok kode setidaknya hanya satu kali. Setelah itu akan terus berulang selama variabel berulang Y besar atau Y kecil, yang memungkinkan pengguna untuk menginput nilai berulang kali sampai mereka memutuskan untuk memilih berhenti. Ini di bawah ini, di bawah ini integer nilainya. Yang ini integer nilai akhirnya. Yang ini yang math root itu untuk membulatkan nilai akhir yang bertipe float menjadi integer. Pembulatan yang dilakukan agar nilai akhir lebih mudah diinterpretasikan saat menentukan nilai huruf. Dan hasilnya seperti ini, sama dengan sebelumnya saya menghasilkan. Dia akan nilai akhirnya 93,4 dan akan mendapatkan nilai A. Saya akan memilih ya untuk melanjutkan inputannya.
yang sama berikutnya sampai berulang-ulang kali sampai memilih untuk berhenti. Dan yang terakhir yaitu do while switch. Baik, yang ini ya. Do while ini akan menjalankan blok kode setidaknya hanya satu kali. Setelah itu akan terus berulang selama variabel ulang bernilai y besar atau y kecil. Dan nilai akhir ini akan menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan bobot masing-masing komponennya. Seperti nilai tugas memiliki bobot 30%, nilai MIT memiliki bobot 30%, nilai ujian akhir UAS memiliki bobot 40%. Hasil perhitungannya itu disimpan di dalam variabel nilai akhir yang ini. Dan integer nilai menggunakan metode math-round. Math-round untuk membulatkan nilai akhir yang bertipe float menjadi integer. Pembulatan ini dilakukan agar nilai akhir lebih mudah diinterpretasikan saat menentukan huruf. Ini. Dan switch ini untuk menentukan nilai huruf berdasarkan nilai bulat yang nilai integernya. Nilai dibagi 10 untuk mendapatkan rentang seperti ini, mulai dari if ini nilai 80 A atau A minus ini, dan 70 B plus atau B biasa, dan nilai 60 B minus ini, B minus sampai dengan C plus, dan sampai berikutnya sampai dengan nilai E ini. Dan yang terakhir, dan ini ya, sistem output print. Apakah ingin input lagi, kalian bisa memilih ya atau tidak untuk mengulang input next. Meminta pengguna untuk memasukkan jawaban apakah ingin melakukan inputan lagi. Jika pengguna memasukkan ya atau no, program akan mengulangi proses input. Dan yang terakhir itu input close ini menutup objek scanner untuk membebaskan sumber yang ada di dalam praktik ini, sehingga menghindari kebocoran memori. Yang terakhir ini hasilnya seperti sama dengan yang sebelumnya. Contoh, saya mengisi 85, 78, 65 dan akan mendapatkan nilai B, yaitu nilai akhirnya 7,3. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.